Pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai disolusi dan disolver. Disolusi itu sendiri merupakan suatu proses di mana terjadi pergerakan partikel padat menjadi larutan dan partikel ini masuk melalui solvent atau pelarut. Sedangkan disolver merupakan suatu program untuk memfasilitasi dan juga membandingkan data dari disolusi. Untuk prinsip percobaan pada praktikum kali ini, yakni agar kita mampu memahami konsep dari analisis disolusi obat serta melakukan uji disolusi terhadap sediaan obat. Selain itu juga kita dapat mengetahui pengaruh pH, viskositas, dan ukuran partikel terhadap laju disolusi obat. Baiklah, cara kerja pada praktikum kali ini dimulai dengan tahap penetapan kurva baku. Buat seri konsentrasi murni 1 hingga 5 mg per sen dalam pelarut yang sesuai. Dibaca panjang gelombang dengan spektrofotometri dan lakukan scanning. Ditentukan panjang gelombang maksimal dan persamaan garis linier. Yang kedua, tahap uji disolusi sediaan obat. Ditimbang bobot sediaan tablet. Dimasukkan sebanyak 500 ml media disolusi dalam beaker gelas. Diletakkan beaker gelas di dalam water bath 37 derajat Celcius. Lalu diletakkan di atas stirrer pada posisi tengah. Diambil sebanyak 5 ml cairan sampel setiap menit ke 0, 5, 10, 15 hingga 60. Dikembalikan 5 ml cairan ke dalam beaker gelas untuk menjaga kondisi sink. Diamati serapan dengan spektrofotometer pada panjang gelombang maksimal yang telah diperoleh. Dihitung kadar obat yang terdisolusi. Dianalisis dan ditentukan persen pelepasan obat tiap waktu. Yang ketiga, tahap efek pH dalam disolusi obat. Ditempatkan tablet dalam uji disolusi pedal, rendam bejana. Dilakukan pengujian dengan kecepatan 50 rpm pada suhu 37 derajat Celcius dalam 500 ml buffer asetat 0,05 m pH 4,5, 6, dan 3. Diambil 1 ml cairan sampel tiap waktu ke 5, 10, hingga 30 menit, lalu ditempatkan dalam tabung reaksi. Diganti sampel yang diambil, diencerkan 1 ml sampel yang dikumpulkan dalam 5 hingga 25 ml dan faktor pengenceran dengan buffer asetat segar di dalam labu ukur. Dibaca absorbansi sampel yang diencerkan pada gelombang 265 nanometer menggunakan buffer asetat sebagai belangko. Dihitung konsentrasi obat yang dilepaskan. Dibuat kurva disolusi. Ditentukan waktu yang dibutuhkan. Yang keempat, efek viskositas dalam pelepasan obat. Tablet dalam uji disolusi pedal ditempatkan dalam bejana. Diambil 1 ml cairan sampel pada tiap interval 5 hingga 30 menit. Dikembalikan 1 ml cairan media disolusi ke dalam beker. Kemudian diencerkan 1 ml sampel dan dicampurkan dalam labu ukur. Dihitung konsentrasi obat yang dilepaskan. Yang kelima, tahap pengaruh ukuran partikel dalam pelepasan obat. Tablet dalam uji disolusi diamati dalam bejana. Diambil 1 ml cairan sampel pada tiap interval 5 hingga 45 menit. Diganti dan diambil 1 ml buffer asam asetat. Ditentukan 1 ml sampel yang telah dikumpulkan. Dibaca absorbansi untuk sampel yang telah diencerkan pada panjang gelombang 265 nanometer. Dihitung konsentrasi obat yang dilepaskan. Selanjutnya adalah data hasil pengamatan. Pertama, dilakukan pengukuran kadar paracetamol murni dengan menggunakan alat spektrofotometri UV vis, di mana diperoleh dari larutan baku paracetamol murni ini konsentrasinya sebesar 10, 20, 30, 40, dan juga 50 ppm. Lalu dilakukan perhitungan kurva baku paracetamol dengan memberikan suatu persamaan harga linier dengan nilai A sebesar 0,2746, nilai B sebesar 0,0053, dan juga nilai R kuadrat sebesar 0,987. Lalu dilakukan uji disolusi dengan menentukan jumlah obat terdisolusi, faktor terkonsentrasi, jumlah total terdisolusi, persen pelepasan obat, dan juga nilai LUC. Pengujian disolusi tablet paracetamol ini dilakukan selama 60 menit dengan masing-masing waktu sampling pada menit ke-0, ke-5, ke-10, 15, 30, 45, dan juga 60. Dengan masing-masing waktu dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Berdasarkan data hasil pengamatan, praktikan dapat menghitung nilai efisiensi disolusi obat pada tiap medium yang berbeda. Nilai efisiensi disolusi dapat dihitung dari nilai LUC tiap medium pendisolusinya. Waktu efisiensi obat tertinggi berada pada menit ke-60.
Untuk medium Aquades diperoleh nilai AUC 1% sebesar 6.000% dan nilai DE60 dari Aquades sebesar 92,4888%. Lalu dilakukan juga perhitungan AUC pada medium methyl selulosa dengan nilai AUC 100% sebesar 6.000% dan nilai DE60 sebesar 77,6667%. Lalu dilakukan juga pada medium sirup simplex dengan nilai AUC 100%-nya sebesar 6.000% dan nilai DE60-nya sebesar 79,262%. Nilai AUC ini menggambarkan sejauh mana bioavailabilitas dapat dicapai suatu obat. Semakin tinggi persen pelepasan obat, maka semakin banyak obat tersebut terdisolusi ke medium pembawanya. Hasil pengamatan ini menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan presentasi pelepasan obat. Selanjutnya, praktika melakukan percobaan dengan aplikasi DD Solver, di mana DD Solver ini digunakan karena dapat membandingkan profil disolusi dari suatu obat. Model kompartemen obat yang digunakan pada percobaan kali ini diantaranya ada Zero Order, First Order, Higuchi, Cosmea Papers, Hickson Crowell, Hopfenberg, Baker Scale, dan juga Michael Banneker. Sedangkan parameter yang digunakan untuk menentukan model terbaik adalah koefisien determinasi atau RSQR_ADC. Baiklah, kesimpulan pada praktikum kali ini ada 5. Yang pertama yaitu disolusi adalah suatu proses pelepasan atau pelarutan senyawa zat aktif dari media padat ke dalam media pelarut yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dari sifat fisikokimia. Yang kedua, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan disolusi obat diantaranya viskositas, suhu, pH larutan, pengadukan, ukuran partikel, dan tegangan permukaan. Yang ketiga, proses pelepasan zat aktif dari suatu obat juga dipengaruhi oleh sifat fisikokimia dari obat itu sendiri, sehingga media yang digunakan harus sesuai. Yang keempat, permodelan DD Solver ada 7 jenis yang terdiri dari Zero Order, First Order, Higuchi Model, Hickson-Crowell, Cosmea Papers Model, Weibull, dan Hopfenberg Model. Dan yang kelima, pengujian dengan menggunakan DD Solver dapat dilakukan dengan berbagai permodelan dengan membandingkan setiap hasil yang berbeda-beda, namun data disolusinya tetap sama, yaitu waktu dan persen pelepasan obat.